Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, di kesempatan subuh ini kita kembali melanjutkan pembacaan kita pada ayat yang ke-16 dan ke-17 surah Al-Isra, surat yang ke-17. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, dan apabila kami berkehendak untuk menghancurkan suatu masyarakat kampung, amarna mutsrafiha, kami perintahkan orang-orang yang berpunya untuk melakukan ketaatan. Fafasaku fiha, lalu mereka berbuat keingkaran, kemungkaran, menolak. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka berlakulah apa yang menjadi hukum kami, kata Allah. Pada marnaha tadmiro, maka kami hancurkan kampung itu sehancur-hancurnya. Wa kama halakna minal quruni min ba'dimu, betapa banyak sudah kaum-kaum setelah kaum Nabi Nuh yang kami hancurkan, kaum 'ad, kaum Samud. Wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira, dan cukuplah Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha melihat atas dosa-dosa hamba-Nya. Kaum muslimin rahimakumullah, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha, bila kami berkehendak menghancurkan masyarakat suatu kampung, Allah berkehendak. Maka yang pertama yang perlu kita sampaikan adalah soal kehendak, iradah Allah. Allah berkehendak, dengan kehendak untuk melakukan sesuatu apa jua pun, dengan perbuatan Allah dan dengan kuasa kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah itu pasti terjadi dan tidak pernah terbatalkan. Kehendak yang pasti terjadi dalam pembelajaran atau studi ilmu kalam itu nanti masuk kepada yang disebut dengan kehendak kauniyah, iradah kauniyah. Dan ada kehendak Allah yang tidak mutlak terjadi, bisa jadi dan bisa tidak. Ini yang kemudian disebut dengan iradah syar'iyah atau iradah diniyah. Dan nanti ini juga disebut dengan masyiah atau kehendak. Jamaah rahimakumullah, kalau Allah berkehendak menciptakan sesuatu dalam kehidupan ini, maka iradah Allah, iradah kauniyah, pasti akan terjadi. Allah berkehendak menciptakan siang, pasti siang, tidak mungkin tidak terjadi. Allah menghendaki menciptakan malam, pasti akan malam, tidak akan pernah batal kehendak Allah. Allah menghendaki menciptakan panas, panas. Bila Allah menghendaki hujan, hujan. Tidak ada yang bisa menolak. Hatta pawang hujan sekalipun, mun Allah sudah menghendaki hujan, hujan. Ini yang disebut dengan iradah kauniyah, pasti akan terjadi. Tapi yang kedua, iradah yang disebut dengan kehendak terkait dengan agama dan syariat, ini bisa terjadi dan bisa tidak terjadi. Allah berkehendak agar kita ini satu agama. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Allah berkehendak agar manusia ini satu agama. Tapi kenyataannya ada banyak agama. Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Kehendak Allah tidak mutlak.
terjadi. Allah berkehendak satu agama, semua manusia beragama Islam, tapi nyatanya ada banyak agama karena Allah memang berkehendak, dan ini terkait dengan kehendak syariah diniyah yang boleh jadi terlaksana atau tidak terlaksana. Mengapa kemudian ada kehendak Allah yang tidak terlaksana? Allah itu punya kehendak. Kehendak Allah sesuai dengan kudrat kuasa Allah. Kuasa Allah, kudrat Allah kemudian melahirkan iradat Allah, kehendak Allah untuk berbuat atau tidak berbuat. Maka dalam hal iradah syar'iyah diniyah, Allah itu berkehendak. Tapi para ahli ilmu kalam mengatakan tidak semua kehendak Allah itu Allah ridai atau Allah cintai. Maka ada kehendak yang memang sejalan dengan keridaan Allah, dan ada kehendak yang tidak sejalan dengan keridaan Allah. Ada kehendak Allah yang Allah cintai, tapi ada pula kehendak Allah yang tidak Allah cintai. Allah berkehendak orang itu satu agama Islam, tapi nyatanya tidak. Ada yang memilih agama Nasrani, ada yang memilih agama Yahudi, Majusi, Sobiin. Mengapa? Karena manusia juga punya kehendak. Allah punya kehendak, manusia punya kehendak. Allah yang menciptakan kehendak manusia, dan manusia memilih kehendak yang Allah ciptakan. Sehingga dengan kehendak manusia sendiri, di mana dia memilih atas kehendak Allah, maka berlakulah pilihan. Apakah dia memilih untuk beragama Islam sebagaimana yang dikehendaki dan dicintai Allah, ataukah dia memilih tidak beragama Islam yang memang dikehendaki Allah tapi Allah tidak senangi, tidak Allah cintai. Di sini berlaku ayat, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang hendak beriman, beriman, silakan. Wa man syaa'a falyakfur, tapi siapa yang hendak kafir, silahkan kafir. Kalimat tahdid, ancaman Allah. Jadi manusia punya kehendak untuk memilih kehendak Allah. Itu sebabnya maka kenapa kata-katanya wa idza aradna, kami berkehendak. Bukankah kami itu bentuk jamak? Meskipun Allah tidak jamak, Allah itu tunggal, Allah itu esa. Tapi mengapa Allah mengatakan kami berkehendak? Karena memang ada kehendak Allah, ada kehendak manusia. Dan antara kehendak Allah dan kehendak manusia harus terjadi, menurut istilah orang Moyah ini, sinkronisasi yang baik. Harus terjadi koneksi yang baik. Karena kalau tidak, risikonya bagi manusia. Allah berkehendak kita beragama Islam, dan Allah cinta kepada agama Islam, dan kita diharapkan untuk memilih agama Islam. Tapi manusia punya kehendak memilih. Silahkan, kata Allah, meskipun aku sudah jadikan pilihan, tapi kau memilih, maka risikonya kembali kepada Anda sendiri. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jamaah rahimakumullah. Maka Allah mengatakan, wa la yarda li abadihi al-kufr. Aku tidak reda hamba itu kafir. Betul kata Allah, aku yang menciptakan kehendak manusia. Tapi bukankah manusia memilih kehendaknya atas pilihan yang dia tentukan sendiri atas kehendaknya? Dan aku tidak mencintai, tidak menghendaki kalau itu dia pilih, tapi karena dia memilih, kembali kepada dirinya untuk menerima risiko
berupa azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkehendak untuk mensucikan kita dengan cara berwudu. Liyutahhirakum, agar Allah mensucikan kita dengan cara kita berwudu. Ini soal agama. Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kalau kita hendak sholat, berwudu terlebih dahulu, basuh muka, dua tangan, mengusap sebahagian kepala, kemudian membasuh kaki. Agar apa? Allah berkehendak untuk mensucikan kita. Iradah. Tapi kehendak Allah ini tidak mutlak terjadi, karena tidak semua orang itu berwudu, meskipun Allah menghendaki agar kita berwudu untuk mengerjakan sholat. Buktinya banyak orang yang tidak berwudu, dan itu artinya banyak orang yang tidak sholat. Padahal Allah berkehendak dengan wudu mensucikan kita, dan wudu merupakan syarat sahnya sholat. Tapi nyatanya ada banyak orang yang tidak berwudu dan banyak orang yang tidak sholat. Dan ketika orang memilih untuk tidak berwudu, tidak sholat, itu kehendak dia. Tapi Allah tidak mencintai pilihan dia. Allah tidak meridai pilihan dia. Maka ketika dia tidak berwudu, tidak sholat, resikonya kembali kepada kita yang memilih. Jazakumullah. Ini yang oleh ahli ilmu kalam disebut dengan iradah syar'iyyah diniyah, yang boleh jadi terjadi pasti, atau boleh jadi juga tidak terjadi karena pilihan manusia. Jazakumullah. Yang kedua, jika Allah berkehendak menghancurkan suatu masyarakat kampung, kami perintahkan orang-orang yang berpunya, orang-orang kaya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi kemudian kalau mereka ingkar, tidak melaksanakan ketaatan itu, maka berlakulah azabku, kata Allah. Maka azab Allah itu akan berlaku kepada manusia, satu, sebagaimana ayat sebelumnya, apabila telah sampai kepada kita hukum-hukum Allah. Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab suatu masyarakat sebelum sampai ajaran agama kepadanya. Jadi azab itu akan Allah berlakukan kepada suatu masyarakat berdasarkan ajaran yang sudah sampai kepadanya. Karena ajaran yang sudah sampai kepadanya berisi tentang al-wa'd wal wa'id, janji ancaman Allah. Ajaran agama kita salah satunya berisi janji dan ancaman. Allah berjanji barang siapa melakukan amal kebaikan sekecil apapun dibalas dengan kebaikan surga. Tapi barang siapa yang berbuat kejahatan, dosa, kemaksiatan sekecil apapun dibalas dengan dosa dan neraka. Berlakunya pahala dan surga, dosa dan neraka, bukankah itu ajaran agama? Ketika orang kemudian melakukan pelanggaran atas janji, maka berlaku hukum kepada azab Allah akan diberlakukan kalau memang sudah sampai ajaran agama kepada kita yang berisi janji dan ancaman, atau berlaku siksa. Itu sebabnya para ulama berpendapat apabila ajaran agama tidak pernah sampai kepadanya dan tidak pernah ada ajaran tentang janji ancaman, apa yang hendak disiksa? Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum sampai rasul datang membawa ajaran agama kepadanya. Cuman kalau sekarang tidak mungkin ajaran agama tidak sampai. Dengan teknologi canggih, seluruh sudut kehidupan kita itu sudah informasi sampai kepadanya, termasuk ajaran agama.
sampai kepada kita hatta ke pelosok-pelosok terdalam sekalipun. Teknologi sudah canggih, informasi pasti akan sampai, ajaran agama pasti sampai. Kurang wah ini belajar, tidak lagi mutlak harus ke tempat pengajian, ke majelis, di rumah saja. Teknologi canggih, buka YouTube, buka media sosial, orang bisa belajar. Maka tidak ada sudut yang kosong yang tidak sampai kepadanya ajaran agama. Maka artinya disitulah berlaku janji ancaman sebagai suatu ajaran agama. Dan kalau dia melakukan penentangan, maka azab Allah akan berlaku padanya. Jadi syarat suatu azab itu memang karena dasarnya ajaran agama sudah sampai kepadanya. Yang kedua, azab Allah itu akan diberlakukan kepada masyarakat tidak mutlak harus pada saat ketika kemungkaran itu terjadi. Boleh jadi Allah akan timpakan kemudian, tidak serta merta Allah berikan kepada manusia atas kemungkaran sebagai bentuk azab kepadanya. Boleh jadi Allah tangguhkan hingga saat yang tepat kapan Allah akan menimpakan azab kepadanya. Allah tangguhkan. Mengapa azab itu Allah tangguhkan, tidak serta-merta Allah berikan? Agar manusia barangkali punya kesempatan untuk melakukan perbaikan dan pertaubatan atas kemungkaran yang dia lakukan. Ada orang berbuat dosa, minum minuman khamar, berdosa, tidak serta-merta Allah azab. Takutnya begitu habis minum langsung ambruk, dijatuhi pelapon, dijatuhi kayu-kayu, mati. Tidak, Allah tangguhkan tidak serta-merta. Boleh jadi orang ini akan bertaubat atas kemaksiatan dia, sadar dia, oh sudah melakukan kejahatan, minum tadi, nyabu tadi. Karena ini Ramadan, apalagi akhir Ramadan, aku bertaubat lagi minum, lagi nyabu. Ini yang menjadi hikmah kenapa Allah tangguhkan azabnya kepadanya. Makanya Allah mengatakan amarna mutsrafiha sebagai bentuk kiasan. Kalau memang Allah itu hendak mengazab suatu masyarakat kampung, Allah perintahkan kepada orang-orang yang berpunya untuk melakukan ketaatan. Allah perintahkan kepada orang-orang kaya untuk melakukan amal ibadah. Allah perintah. Mengapa orang-orang kaya yang dijadikan sebagai subjek perintah Allah untuk melakukan ketaatan? Karena orang kaya itu mudah bersyukur kepada Allah. Dia banyak duit, banyak tipis. Ujian Allah, keluarkan zakatnya ya. 2,5% tuh, ini sudah sampai Allah. Tapi kemudian dia tidak melakukan ketaatan, tidak mau mengeluarkan zakat, berdosa. Dia bunyi Allah, ku azab kita. Apa yang menjadi azab Allah? Salah satunya adalah Allah ambil kekayaan. Banyak orang kaya tiba-tiba dengan kepelitannya tidak menunaikan hak orang lain, mengeluarkan zakat harta, diazab Allah. Tidak pada saat itu tapi nanti. Allah tunggu dulu orangnya hendak bertaubat atas kemungkaran dia, tidak berzakat. Siapa tahu dia berzakat, ternyata belum juga, baru Allah kemudian siksa dia. Allah ambil dengan cara yang tidak dia duga, tidak dia kira. Tahu-tahu kecurian, kemalingan, habis duit. Siapa nyangka banyak pipis bersimpan di rumah, tahu-tahu kemalingan. Banyak pipis, banyak duit, siapa bisa menyangka tiba-tiba kebakaran, habis. Dia hanya galap pipis, habis, ya kan?
Sengaja Allah mengungkapkan dengan kata-kata kami perintahkan orang-orang kaya yang berpunya untuk melakukan ketaatan. Karena itu gambaran orang kaya itu gampang untuk bersyukur atas nikmat Allah dan punya kesempatan yang besar untuk bertaubat kepada Allah atas kesalahan yang dia lakukan. Menurut orang miskin, apa yang tidak disyukuri dengan harta, tidak ada harta. Orang miskin tetap bersyukur dengan cara berdoa dan beramal. Orang kaya kan ada harta yang dikeluarkan sebagai bentuk kesyukuran. Fafasaku fiha, maka kalau dia tidak melakukan ketaatan, tidak melakukan dan mengeluarkan apa yang menjadi kewajiban dalam harta, zakat, infak, sedekah, fahaqqa 'alaihal qaul, berlaku azabku, kata Allah. Padammarna tadmira, hancurkan kampung itu sekalian. Hancur kampung. Gara-gara apa? Gara-gara orang kaya yang berpunya tidak menunaikan hak dan kewajiban taat kepada Allah. Hancur kampung. Zainab binti Jahshin, istri Rasulullah, pernah bertanya, ya Rasul, akankah suatu kampung itu akan hancur binasa? Padahal di situ ada masih orang-orang yang soleh, masih ada orang-orang baik, bahkan banyak orang baik ketimbang yang jahatnya. Akankah hancur pula? Ujar Rasulullah, na'am. Na'am, idza kasural khabas, tetap akan hancur porak-poranda kampung itu apabila kemungkaran kejahatan itu dibiarkan merajalela, lambat laun bertambah banyak. Meskipun di situ ada ulama, meskipun di situ ada wali Allah, ada orang-orang saleh, wa minnas salihun, tetap akan Allah hancurkan kampung itu sehancur-hancurnya. Gara-gara ada kemungkaran kejahatan yang dibiarkan dan bahkan akhirnya bertambah marak di mana-mana. Jadi cukup mengaca diri, mengapa kampung kita porak-poranda? Boleh jadi karena kemungkaran yang merajalela dan orang-orang baik yang berdiam diri tidak melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Makanya kemudian Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jam' li Ahkam Al-Quran bahwa kemungkaran itu menjadi sebab azab Allah. Merajalelanya kemungkaran menjadi sebab mengapa suatu kampung itu Allah porak-porandakan, hancur berantakan, pada marnaha tadmira. Maka Allah memberikan gambaran wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Lihati ujar Allah, bagaimana kasus umat-umat setelah Nabi Nuh, banyak kami hancurkan. Kaum Ad, kaum Samud, hancur porak-poranda, bahkan binasa, tidak tersisa akibat kemungkaran yang merajalela. Wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira. Cukuplah Allah itu maha tahu, maha melihat atas dosa hamba yang dilakukan. Kaum muslimin rahimakumullah, maka semoga kita berada pada kehendak Allah yang baik, sesuai yang Allah ridai, bahwa kita melakukan pilihan yang baik dan tepat dalam agama. Maka Allah akan menghormati, memuliakan kita dengan pilihan kita berupa pahala dan surga. Terhindar dari pilihan kita untuk memilih kejahatan dengan berbuat jahat, karena dosa akan menanti dan neraka pun akan disiagakan untuk kita. Mudah-mudahan Ramadan akhir ini Allah bebaskan kita dari jilatan siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.